Shalom Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, juga pemirsa setia channel YouTube GKJ Sragen. Selamat malam. Jikalau kita berkesempatan mendengarkan firman Tuhan dan bersekutu secara virtual, itu karena kasih karunia Tuhan. Kita memasuki persekutuan doa ketiga masa Paskah GKJ Sragen tahun 2021. Tema persekutuan doa ketiga pada malam ini adalah Ibu, inilah anakmu. Untuk memasuki persekutuan doa saat ini, marilah kita bersama-sama teduh sejenak sambil mempersiapkan hati kita. Saat teduh di hadapan Tuhan, marilah kita hening sejenak. Kalau kita bisa bersekutu saat ini dan memuji Tuhan bersama dengan umat Tuhan, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Kita akan memperingati kasih Tuhan Yesus kepada kita dengan memulai persekutuan doa saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 178, bait pertama dan kedua, karena kasih-Nya padaku. Kita akan mengawali persekutuan doa pada malam hari ini dengan doa. Ibu Pendeta Wuri Ajeng Setianingrum akan memimpin kita di dalam doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur oleh karena berkat-Mu, oleh karena setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami kembali diperbolehkan untuk mengikuti persekutuan doa. Tuhan, kiranya Engkau yang menyatukan kami dan keluarga kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Terlebih keluarga kami dimampukan untuk menghayatinya. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan Yesus Kristus yang menuntun kita untuk menjadi serupa dengannya. Kita bisa menjadi hidup untuk sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan buat kita. Karena itu kita selalu ingin berperangai seperti Tuhan Yesus yang lemah lembut, ramah dan manis. Sebetulnya kita tidak layak, tetapi karena dilayakkan oleh Tuhan, oleh karena kematian Tuhan Yesuslah, itu yang membuat kita, yang melayakkan kita, supaya kita bisa berperangai seperti Tuhan Yesus. Kita akan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 122, bait pertama dan kedua. Ku ingin berperangai. Firman Tuhan pada malam ini akan diambil dari Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Wuri Ajeng Setianingrum dari GKJ Slohoimo. Mari kita menyiapkan hati kita dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Wuri Ajeng Setianingrum. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama diambil dari bacaan Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 26 dan 27. Yang demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan yang senantiasa melakukannya di dalam kehidupan. Hosiana. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh saya bersyukur mendapat kesempatan untuk bersama-sama dengan warga Jemaat GKJ Sragen untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan hari ini diberikan judul, "Ibu, inilah anakmu." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, konon ada peribahasa mengatakan bahwa kasih ibu itu sepanjang jalan, tetapi kasih anak
hanya sepanjang galah. Seorang ibu tentu memiliki naluri yang luar biasa untuk mendidik dan menyayangi anak-anaknya. Bahkan bisa dikatakan satu orang ibu bisa merawat pendidik 10 anak. Tetapi belum tentu 10 anak itu bisa merawat satu orang ibu. Mungkin ikatan antara ibu dan anak ini dimulai ketika si ibu ini mulai mengandung. Ketika seorang perempuan berbagi kehidupan dengan anaknya di dalam satu tubuh yang sama. Oleh karena itu tidak heran apabila seringkali di dalam keluarga ada keterikatan secara batin antara ibu dan anak-anaknya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidaklah mengherankan apabila kita menemukan sosok-sosok ibu yang sangat intens terhadap anak-anaknya. Sosok ibu yang tidak akan pernah lelah untuk membahagiakan, menyayangi anak-anaknya. Dan ternyata bacaan firman Tuhan pada hari ini juga menceritakan tentang seorang ibu, yaitu Ibu Maria. Ibu yang mengandung Tuhan kita, Yesus Kristus. Bacaan kita hari ini dilatar belakangi ketika Yesus disalib. Ketika pada waktu itu Yesus sudah disalib dan para murid hanya berani memandang dari kejauhan dan hanya ada sedikit orang yang mendekati salibnya. Salah satu orang yang berada di dekat salib Yesus adalah Maria, Ibu Yesus. Saya percaya sebagai seorang ibu, Maria tentu merasakan sakit yang teramat perih. Ibu mana yang tega melihat anaknya menderita? Ibu mana yang sampai hati melihat anaknya difitnah, melihat anaknya harus menghadapi pengadilan yang tidak adil, bahkan sampai harus mati dengan cara yang menyakitkan. Tetapi satu hal yang kita garis bawahi dari bacaan kita hari ini, bahwa ternyata Ibu Maria ikut serta menemani Tuhan Yesus dari kelahirannya bahkan sampai kepada kematiannya di kayu salib. Mungkin di dalam hati Ibu Maria masih ada cita-cita yang besar, masih ada pengharapan terhadap anak laki-lakinya itu. Tentu dengan berbagai nubuatan, berbagai hal yang Ibu Maria terima, membuat dirinya memiliki pengharapan yang besar. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa membayangkan seberapa hancurnya hati seorang ibu yang memiliki pengharapan sedemikian besar ketika melihat anaknya di kayu salib. Dan di tengah-tengah keharuan itu, Tuhan Yesus mengatakan sesuatu kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengatakan, inilah ibumu. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada Ibu Maria, Ibu, inilah anak-anakmu. Bahkan di dalam saat-saat terakhirnya, Tuhan Yesus tetap mengingat sosok seorang ibu. Sosok yang menemaninya sampai saat-saat terakhirnya. Saat di mana Yesus sebagai wujud manusia sungguh sangat menderita. Ibu Maria diminta untuk menerima murid-murid Yesus sebagai anaknya juga. Dan tentu saja murid-murid Yesus diminta untuk menerima Maria sebagai ibu mereka sendiri. Dan kesaksian kitab suci memaparkan bahwa sejak saat itu Ibu Maria tinggal bersama dengan murid Yesus. Seolah-olah sampai kepada hembusan nafasnya yang terakhir, Tuhan Yesus ingin menegaskan kepada dunia tentang pentingnya sosok seorang ibu, sosok yang menemaninya, sosok yang terus memberikan dukungan, bahkan menemaninya sampai kematiannya di kayu salib. Keteguhan hati Ibu Maria ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi pelajaran yang baik bagi kita semua. Bahwa
Permenungan yang seperti ini bukanlah hal yang spektakuler, bukanlah hal yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Ibu Maria. Cukup hal yang sederhana, cukup hal yang lumrah dilakukan oleh seorang ibu. Menemani, melateni kalau dalam bahasa Jawa, sampai kepada titik terakhir anaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akankah kita bisa seperti Ibu Maria tersebut? Di dalam masa-masa Prapaskah ini, di dalam masa-masa kita menanti-nantikan bagaimana Kristus menebus dosa kita semua, apa yang sudah kita lakukan? Teladan Ibu Maria hari ini kita pelajari bersama. Tetap setia dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Wuri Ajeng Setianingrum malam ini. Karena pengorbanan Kristus di kayu saliblah, maka kita bisa mendengarkan firman Tuhan malam ini dan ditolong untuk bisa hidup di dalam Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan yang kita dengar dengan nyanyian Kidung Jemaat 34, bait pertama dan kedua, disalib Yesus di Kalvari. Tiba saatnya kita akan menutup persekutuan doa pada malam hari ini. Kita akan berdoa bersama, kita akan berdoa secara syafaat juga. Ibu Pendeta Wuri Ajeng Setianingrum akan memimpin doa penutup dan doa syafaat untuk kita. Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Allah Bapa Sorgawi, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami tentang kesetiaan Ibu Maria. Bukanlah hal yang spektakuler, bukanlah hal yang besar, tetapi keteguhan hati Ibu Maria ini Tuhan menginspirasi kami semua tentang arti sebuah kesetiaan dan kasih sayang orang tua. Kiranya firman yang tadi kami terima bersama-sama ya Tuhan dapat menguatkan kami, terlebih menjadikan kami semakin yakin tentang arti kesetiaan orang tua kami, seperti halnya kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan di dalam keluarga kami untuk saling mengasihi, memiliki ketulusan hati seperti Ibu Maria ini. Ampuni kami Tuhan, jikalau sebagai anak-anak kami sering tidak memahami ketulusan hati orang tua kami. Ampuni kami sebagai orang tua, jikalau dalam mendidik anak-anak kami,
kami masih egois, kami tidak tulus hati. Seperti halnya Engkau ya Tuhan, yang telah memuliakan Ibu Maria, kiranya kami juga dimampukan memuliakan keluarga kami di dalam ketulusan, supaya kami satu sama lain dapat menjagai, supaya kami satu sama lain tetap setia, memegang teguh firman-Mu sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dan di dalam Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sampailah kita pada penghujung acara pada malam hari ini. Tetaplah kuat, marilah kita menghayati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, supaya kita dikuatkan untuk hidup di dalam Dia. Nyanyian Kidung Jemaat 34, bait ketiga dan keempat akan kita nyanyikan untuk senantiasa mengingat bahwa karena salib Yesuslah kita hidup. Karena kekuatan Kristuslah kita akan terus hidup. Selamat beristirahat dan selamat berjuang dalam kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kidung Jemaat 34, bait ketiga dan keempat.